Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang berbahagia, hari ini kita berada pada hari-hari terakhir dari rangkaian hari-hari di bulan Muharram 1446 Hijriah. Maka saya mengajak kita bersama untuk mengakhiri mitos yang sering muncul sehubungan dengan bulan Muharram atau bulan Syuro. Kita harus akui di kalangan sebagian masyarakat kita masih berkembang kepercayaan bahwa di bulan Syuro atau Muharram itu pantang melakukan pernikahan atau menikahkan anak dan lain sebagainya, pantang nyupit dan lain sebagainya. Ini kepercayaan atau anggapan sebetulnya yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Ada yang dihubung-hubungkan dengan Nyai Roro Kidul, penguasa pantai selatan, Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Ada yang dihubung-hubungkan dengan sejarah Islam, yakni gugurnya cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di Padang Karbala, Irak. Jadi ada yang menghubung-hubungannya dengan kepercayaan kejawen, walaupun ini bukan hanya orang Jawa yang percaya. Di pantai selatan itu sejak dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat itu masih ada kepercayaan tentang Nyai Roro Kidul. Buktinya di tahun 90-an, dan sekarang masih ada nggak hotelnya? Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Masih ada, Pak? Sudah tidak aktif. Itu hotel berbintang pertama di Indonesia bersama-sama dengan Hotel Ambarukmo di Yogyakarta, Hotel Indonesia di Jakarta, dan Hotel Sanur ya di Denpasar, Bali. Itu tahun 60-an, 70-an itu terkenal sekali hotel-hotel BUMN ya, yang berstatus sebagai badan usaha milik negara. Di Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu Sukabumi itu disediakan kamar khusus untuk melayani kehadiran Nyai Roro Kidul. Saya tidak ingat itu kamar nomor berapa, 315 atau berapa itu. Ada di Hotel Samudra Beach. Padahal di sana masyarakat Sunda. Jadi bukan hanya kepercayaan orang Jawa saja, orang Sunda pun gitu. Jadi di kamar itu disiapkan segala sesaji, segala keperluan maca, make up, keperluan mandi dari sang nyai.
Ya, mulai dari sikat gigi, sabun, handuk, parfum dan lain sebagainya itu disiapkan di kamar itu. Dan di kamar itu pula ada semacam kotak untuk menampung keluhan-keluhan dari para tamu. Minta bantuan Nyai Roro Kidul untuk bisa mengatasi. Saya baca sebagian dari surat-surat itu. Ada surat permintaan tolong, saya ini sudah seorang perempuan sudah berusia 42 tahun. Sampai sekarang belum dapat jodoh. Tolong Nyai, saya dibantu untuk mendapatkan jodoh saya. Ada lagi pedagang yang bangkrut dalam bisnisnya. Minta bantuan Nyai Roro Kidul supaya bisa bangkit lagi bisnisnya. Ini surat-surat seperti ini banyak sekali di situ. Ya. Jadi di ruang khusus Nyai Roro Kidul itu. Konon menurut keterangan petugas hotel, ada pejabat-pejabat tertentu dari negeri ini yang setiap malam tertentu beliau menginap di hotel Samudra Beach, kamar yang saya maksudkan tadi. Jadi sekali lagi kepercayaan ini bukan hanya di kalangan masyarakat Jawa Pantai Selatan, tapi masyarakat Sunda pun, ya, Pak Dana, masyarakat Sunda pun, ya, mempercayai hal itu. Nah, adapun bulan Suro dihubung-hubungkan dengan Nyai Roro Kidul itu, karena katanya Nyai Roro Kidul itu mengadakan gawe di bulan Suro. Sehingga kalau kita ikut-ikutan mengadakan gawe, mantu dan lain sebagainya itu berarti kita menyaingi Sang Ratu Nyai Roro Kidul. Makanya bisa nanti Nyai Roro Kidul murka dan mengutuk kita. Itu kepercayaan masyarakat, sebagian masyarakat kita di Pantai Selatan. Nah, ada pertanyaan, sebetulnya gimana sih Pak pandangan agama mengenai adanya Nyai Roro Kidul itu? Saya jawab, Nyai Roro Kidul kan nama. Hakikat yang sebenarnya adalah adanya makhluk gaib. Makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Adanya makhluk gaib semacam ini dalam agama kita wajib kita percayai. Bahwa ada malaikat itu sudah jelas dalam rukun iman yang 6, ada percaya pada malaikat. Tapi percaya kepada jin, adanya jin itu juga percaya, termasuk kepercayaan kepada yang gaib, dan itu pertanda dari orang-orang yang bertakwa. Coba dibaca awal surat Al-Baqarah itu. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu adalah Alkitab, itu tidak mengandung keraguan dan dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, yakni orang-orang yang beriman terhadap adanya hal yang gaib. Bahwa dunia nyata yang kita lihat ini bukan segala-galanya. Ada alam gaib. Ada alam gaib itu ada malaikat, ada jin, ada setan. Jadi kita wajib percaya tentang adanya jin. Jin itu makhluk Allah yang tidak terlihat oleh mata, tapi sekali waktu jin bisa menampakkan diri dalam wujud manusia dan lain-lain. Ya.
Dalam Al-Quran kita juga diajari untuk percaya kepada jin itu. Makanya dalam Al-Quran ada surat Al-Jin ya. Surat Al-Jin. Dikatakan di sana bahwa jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran pada masa Nabi. Lalu sebagian mereka beriman, sebagian mereka tidak. Ya, masyarakat jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada jin mukmin, ada jin kafir. Kalau fenomena Nyai Roro Kidul ini dihubungkan dengan masalah yang gaib, bisa jadi Nyai Roro Kidul ini termasuk bagian dari masyarakat jin, ya, jin. Cuma orang Jawa, orang Sunda, dan orang-orang Pantai Selatan menyebut jinnya itu Nyai Roro Kidul karena berwujud perempuan, ya. Di Samudra Beach Hotel yang pada kamar yang saya sebutkan tadi ada lukisan almarhum Basuki Abdullah, ya, yang menggambarkan sosok Nyai Roro Kidul itu sebagai wanita yang cantik. Nah, dia ini adalah bagian dari jin. Kita harus percaya adanya jin itu. Soal namanya Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong, Mak Lampir, Jin Tomang, itu soal nama. Yang penting esensinya adalah jin, adalah makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata kita. Kita wajib percaya itu. Yang tidak boleh itu ialah kita minta pertolongan kepada jin-jin itu. Ya. Minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tidak boleh minta pertolongan kepada jin. Ya, baik. Itu. Jadi dalam Islam itu ada di kalangan para ulama ada suatu ungkapan yang sangat bagus. Al-ibaratu bil musamma la bil ismi. Al-ibaratu bil musamma la bil ismi. Yang menjadi patokan itu, yang menjadi pegangan itu adalah al-musamma, sesuatu yang diberi nama. Adanya makhluk gaib di sekitar kita ini yang bisa berbuat macam-macam dan lain sebagainya. Ya, la bil ismi, bukan dengan nama. Silakan namanya jin tomang, ya, jin ifrit. Dalam surat dalam Al-Quran ketika menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam, ada di sana disebut nama jin, yakni jin ifrit. Orang Jawa menyebutnya jin ifrit. Itu ifritun minal jin, ifrit yang menawarkan jasa kepada Nabi Sulaiman untuk menghadirkan singgasana Ratu Balqis. Itu jinnya namanya jin ifrit. Nah, di Indonesia ada jin tomang, ada Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong, Mak Lampir, dan lain sebagainya. Apa arti sebuah nama? Yang penting hakikatnya sama, yakni makhluk gaib, bukan malaikat. Yang bukan malaikat. Ini kepercayaan sebagian masyarakat kita. Di bulan Suro, gawenya Nyai Roro Kidul jangan diganggu dengan mengadakan gawe tandingan. Itulah sebabnya banyak masyarakat di Pulau Jawa ini tidak mau menikahkan anak di bulan Suro. Ini yang berkait dengan masalah kejawen. Ada yang berkait dengan masalah sejarah Islam.
Ini yang kadang-kadang dianggap sebagai agama, padahal bukan. Yakni apa? Yakni tanggal 10 bulan Muharram yang kita sebut bulan Asyura, yang menjadi nama bulan Syura, itu adalah hari di mana cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib gugur di tangan orang-orang yang oposisi terhadap beliau, yang menjadi pengikut dari Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan di padang Karbala. Ini sebetulnya juga tidak tepat. Karena pada bulan Muharram itu, ya, khususnya di tanggal 10 itu, justru banyak terjadi dalam sejarah Islam, dalam sejarah kenabian itu, hal-hal yang sangat membanggakan. Pada hari Asyura, konon dalam kitab Nihayatuz Zain. Kitab Nihayatuz Zain ini kitab yang sangat populer di kalangan pondok pesantren. Karya seorang ulama Nusantara yang menjadi guru, semacam guru besar di Masjidil Haram, yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi orang Jawa, Jawanya Jawa Banten. Syekh Nawawi Banten ini sangat terkenal di Timur Tengah. Dia orang Banten tapi menjadi ulama terkemuka di Masjidil Haram. Dalam kitabnya yang sangat populer di pesantren, yakni Nihayatuz Zain, di sana disebutkan berbagai peristiwa penting yang menggembirakan, bukan peristiwa yang tragis seperti gugurnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok tidak peristiwa-peristiwa yang membanggakan ini? Pada hari Asyura, kata Syekh Nawawi itu, Nabi Adam diciptakan. Ya. Lalu setelah Nabi Adam melakukan kesalahan, bertaubat, pada hari itu, pada hari Asyura juga, taubatnya Nabi Adam diterima. Kemudian pada hari Asyura itu Nabi siapa yang Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan. Ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa. Mengapa kok tidak dihubung-hubungkan dengan peristiwa yang membanggakan ini? Kok dihubung-hubungkan dengan peristiwa yang menyedihkan, sehingga kita diminta berkabung selama bulan Muharram. Jangan menikahkan anak. Alhamdulillah sekarang itu sudah banyak tokoh-tokoh, ya, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang berani memberikan contoh langsung bahwa mengadakan acara di bulan Muharram itu bukan suatu hal yang tabu. Di sebelah selatan kita ini, Pondok Pesantren Wahid Hasim, tempat putranya Pak Sugiman, ya, menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah sudah selesai, ya Pak, ya. Dan juga beberapa anggota pengajian kita ini, kita lihat di pesantren yang selatan kita ini, Kiai Jalal Suyuti dan Nyai Neli itu mengadakan resepsi pernikahan besar-besaran yang dihadiri oleh ribuan orang pada bulan Muharram, pada bulan Syura. Tepatnya kalau tidak salah tanggal 21 Juli 2024. Ya, banyak sekali tamu yang hadir. Ya, dan beliau tidak mau terima amplop. Hebat kan? Jadi niatnya memang benar-benar untuk
tasyakur, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilaksanakan di bulan Syuro. Tapi masih ada yang nyinyir pada saya, itu kan resepsinya boleh-boleh saja di bulan Syuro. Sedangkan akad nikahnya di Rembang, di Lasem, itu sudah berlangsung sejak bulan Zulqa'dah kalau tidak salah. Ya. Jadi sebelum bulan haji, karena kemudian beberapa minggu setelah akad nikah, mempelainya diboyong ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Masih ada yang begitu. Tapi saya katakan, sebenarnya baik akad nikah maupun resepsinya itu sama-sama menyaingi Nyai Roro Kidul, saya bilang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, maka melalui mimbar ini saya berharap tidak lagi kita percaya pada adanya pantangan semacam itu di bulan Syuro. Pernikahan itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat mulia, ya, sehingga dalam hadis digambarkan bahwa orang yang menikah itu berarti dia telah menyelesaikan separuh bagian agamanya. Maka falyattaqillaha fi nisfihil baqi. Maka bersakwalah kepada Allah untuk melengkapi separuh agamanya yang tersisa. Jadi dalam hadis itu dikatakan orang yang menikah itu qadistakmala nisfa dinihi, telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka tinggal dia falyattaqillaha fi nisfihil baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk melengkapi separuh agamanya yang masih tersisa. Jadi suatu hal yang sangat penting pernikahan. Makanya dalam hadis Nabi yang lain ada anjuran kepada pemuda-pemuda yang memang sudah mampu dan layak menikah untuk segera menikah tanpa menunda-nunda, apakah itu bulan Syuro ataukah bulan yang lain. Nabi bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fardi wa man lam yastati fa alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija'. Ya ma'syaras syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa di antara kamu sudah mampu menanggung beban kewajiban pernikahan, sudah punya kemampuan untuk menafkahi istrinya, sudah punya kemampuan untuk membahagiakan istrinya dan lain sebagainya itu. Barang siapa sudah merasa mampu, jangan ditunda-tunda lagi. Falyatazawwaj, hendaklah dia segera menikah. Tidak ada di situ pengecualian illa fi syahril muharram, kecuali pada bulan Muharram, tidak ada. Permintaan Nabi adalah falyatazawwaj, hendaklah dia segera menikah. Mengapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena pernikahan itu lebih dapat memejamkan mata. Lebih dapat menundukkan mata. Mata yang tadinya sering jelalatan, dengan pernikahan menjadi tenang. Ya, pernikahan itu. Kalau ada orang menikah masih mata keranjang, memang ini ada kelainan.
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan pernikahan itu lebih dapat membentengi kemaluan. Artinya tidak keliaran kemana-mana. Hanya satu tujuannya, yakni sasarannya hanya satu, yakni istri tercinta. Dan barang siapa tidak mampu untuk menikah karena belum bisa menanggung mu'anun nikah, ba'ah itu mu'anun nikah, tanggung jawab pernikahan, beban pernikahan, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia memperbanyak puasa. Jadi puasa itu antara lain dianjurkan untuk mereka-mereka yang belum berani menikah lantaran tidak mampu menanggung beban pernikahan. Fa'alaihi bis-shaum, maka orang tersebut hendaknya banyak puasa. Ya, karena puasa itu bagi orang-orang yang sudah punya hasrat seksual tapi tidak mampu untuk menikah, itu bisa menjadi perisai, menjadi pencegah. Ya, fa innahu lahu wijaun, maka sesungguhnya puasa itu menjadi perisai tameng bagi orang yang belum mampu menikah tapi sebenarnya sudah kepingin. Ini ajaran agama kita. Jadi masalah pernikahan masalah yang sangat penting dan sangat dianjurkan, ya, sangat diperintahkan oleh agama kita. Kok kita tidak berani melakukan pada bulan Syura atau Muharram? Sekali lagi dalam hadis itu tidak ada kalimat illa fi syahril Muharram, kecuali pada bulan Muharram. Oleh karena itu mari kita akhiri bulan Syura atau bulan Muharram ini dengan mengakhiri mitos di seputar bulan Muharram atau bulan Syura. Kita harus yakin bahwa hanya Allah lah, ya, hanya Allah lah yang menentukan nasib kita ini, ya, bukan Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul kita percayai sebagai jin, ya, tapi kita tidak bisa minta, tak boleh, haram untuk minta bantuan kepada Nyai Roro Kidul, haram untuk mencari keridhaan Nyai Roro Kidul. Kita percaya dengan keyakinan yang penuh bahwa yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah. Ya, itulah yang kita sebut Allah itu sebagai Rabb kita, Rabbun. Allah kita sebut Rabbuna, Allah kita sebut Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Rabb itu adalah Tuhan yang mencipta, mengatur dan mendidik alam semesta tanpa direcoki oleh siapapun, termasuk oleh Nyai Roro Kidul. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.